Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah ya. Sekarang kita bayangkan bagaimana kalau kalian naik mainan ini dan ada di atas. Wah, kalian pasti senang. Kenapa? Karena bisa melihat alam di sekitar kalian. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar pembelajaran 4 kelas 5 tema 1 subtema 2. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, ada sesuatu yang indah dari pulau terbesar kedua di Indonesia. Kita lihat dulu ya yang satu ini. Kalau Bapak tidak mau jaga hutan, lebih bagus Bapak kebiri. Daripada Bapak itu punya anak, cucu dari Bapak itu, dia akan menderita pada tahun-tahun yang akan datang karena hutannya sudah habis. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa hutan. Karena alam ciptaan itu selalu ada hubungan dengan kehidupan. Jadi tanpa alam ini manusia tidak bisa hidup. Itu yang menjadi motivasi dan dasar, sehingga rasa cinta itu selalu yang membuat kita terus ada di hutan ini. Nah, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apa yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Sudah tahu semuanya kenampakan alam di daerahmu? Ya, coba kita amati berikut ini. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam buatan yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau menurut kamu ini gambar ini termasuk yang buatan apa yang alami ya? Ini yang apa? Alami ya. Yang ini alam, penampakan alam ya. Jadi ini kita centang. Oke. Kalau yang ini, nah ini, yang ini maksudnya. Ini alamnya apa buatan ya? Oh, ini buatan manusia, maka termasuk yang apa? Penampakan alam buatan. Bagaimana yang ini dengan yang ini? Nah, silakan kalian kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawabnya. Nomor 1, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Yang mana ya? Apa saja namanya? Iya, ini adalah pegunungan. Itu di sini ya, pegunungan. Kemudian ini apa? Kamu tulis di sini. Yang ini apa? Iya, tulis di sini. Kemudian kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Yang mana tadi? Masih ingat? Iya, yang tanda ada begininya itu ya. Kamu tulis di sini namanya. Nanti masih ada pertanyaan yang lain. Silakan kalian lihat di bukumu. Nah, ini apa ya namanya ya? Ya, ini Danau Toba yang ada di Sumatera ya. Termasuk kenampakan apa ini? Ya, betul, adalah kenampakan alam atau kenampakan alami. Nah, ini apa ini? Gambar apa ini?
Iya, kalau kamu ada di sini seneng ya, bisa duduk di sini ya. Ini kenapakan? Iya, kenapakan buatan, karena buatan manusia. Nah, kalau ini kenapakan apa ya? Wih, kolam ikannya besar banget ya. Iya, ini kenapakan buatan manusia juga ya. Terus, nah ini apa nih? Iya, ini gunung Jayawijaya ya, ada di Irian Jaya. Ini juga kenampakan alami atau kenampakan alam. Sudah paham ya? Nah, ini pulau apa, Nana? Ya betul, Pulau Papua. Ya, ini tanah Papua ya. Tentang alam Pulau Papua secara umum, Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Di sini ada negara Papua Nugini ya. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia bagian timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Hutan belantara itu hutan yang masih tidak dijamah manusia ya. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Serem. Karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Tadi sudah ada gambarnya ya tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sepintas tentang bentang alam yang ada di Papua. Nah, sekarang tugas kalian berdiskusi bersama ayah bunda atau temanmu. Kamu pilih nanti 4 dari sekian banyak pulau yang ada di buku siswa. Kamu pilih 4, kemudian cari bentang alamnya. Misalkan di Jawa, apa nama gunungnya? Misalkan ada Semeru, ada Merapi, dan lain-lainnya. Lembahnya apa namanya? Bukitnya apa namanya? Sungainya apa? Misalkan Bengawan Solo dan lain-lain. Dataran rendahnya apa namanya? Pantainya apa namanya? Nanti bisa kamu tulis, minimal ditulis 2 saja, tidak apa-apa ya. Juga yang lainnya, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain, kecuali Irian Jaya ya. Silakan kalian lihat di buku siswa atau buku-buku yang lainnya. Boleh juga browsing di internet didampingi orang tua kalian. Nah, sekarang anak-anak kamu amati, ini apa ini ya? Ya, ini adalah peta Indonesia. Yang akan kita pelajari sekarang adalah persebaran flora. Apa flora itu anak-anak? Ya, flora itu dunia tumbuhan. Nah, persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Indo-Malayan. Yang kedua, Indo-Australian. Meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Barat mana? Sini apa situ? Ya, barat sebelah sini, yaitu Kalimantan. Ini Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, ini termasuk Indo-Malayan. Apa? Indo-Malayan. Nah, yang ini ya. Ini termasuk Indo-Malayan. Yang kedua, Indo-Australian, yang meliputi kawasan Indonesia bagian timur, antara lain Sulawesi, ini Sulawesi, Maluku, ini Maluku, Nusa Tenggara, ini Nusa Tenggara, ini termasuk ini ya, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, ini Indonesia Australian. Kenapa begitu dibedakan jadi 2? Karena yang hidup di sini kebanyakan tidak bisa hidup di sini. Sedangkan yang hidup di sini juga tidak bisa hidup di sini, begitu ya. Itu persebaran flora Indonesia. Kalau dikembangkan lagi, ciri-ciri khasnya nanti kamu bisa melihat seperti ini. Indo-Malayan, nah ini ya,
jenis merantian sangat banyak. Ini merantinya, pohon yang sangat besar. Kalau kecilnya kayak gini sih ya. Nah, pernah lihat kan? Biasanya meranti itu dipakai ini, apa ini? Iya, bahan bangunan ya. Terdapat berbagai jenis rotan, tahu rotannya? Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Ini anggrek ya. Jenisnya sedikit ya. Terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuh sagu, itu di daerah Indo-Malayan. Kalau di Indo-Australian nanti kamu bisa membaca sendiri karakteristiknya anak-anak, sehingga kamu lebih paham ya. Itu persebaran flora yang ada di Indonesia. Sekarang kita belajar persebaran fauna. Nah, apa namanya ini ya? Hidungnya kok lucu, kayak hidungmu ya. Ini juga lucu, apa ini? Iya, ini namanya anoa. Kalau ini apa ini namanya? Beka? Nggak tahu. Oh, ada yang tahu tuh ya. Oke. Kalau kita lihat persebaran seperti ini. Nah, ini hewan-hewannya ya. Kamu lihat, ini ada cendrawasih. Cendrawasih yang ini ya, cendrawasih. Harimau. Ini siapa ini? Nah, temanmu ini ya. Nah, dibagi menjadi fauna Indonesia Barat atau tipe Asiatis, kemudian fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur, tipe Australik. Ada juga yang membagi seperti ini, fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Walsh, ya kan? Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, begitu. Paham anak? Baik, kita lihat sekarang pembagiannya seperti ini. Kita lanjutkan pembagian fauna berdasarkan garis Walsh dan Weber. Nah, tadi sudah kita pelajari ya bahwa pembagian fauna itu dibagi menjadi 3, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis, fauna Indonesia bagian tengah tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur tipe Australik. Pembagian 3 ini didasarkan oleh 2 garis, yaitu garis Walsh dan garis Weber. Ya, sekali lagi 3 bagian fauna ini dibagi oleh garis Walsh atau garis Weber. Bagaimana sih? Seperti kita lihat berikut ini. Nah, ini adalah garis Weber dan ini garis Walsh. Ya, wilayahnya seperti ini. Ini bagian barat ya, fauna Indonesia bagian barat. Nah, seperti ini. Ada Australia, ada Sumatera, ada apa ini? Iya, Kalimantan, ada apa ini? Jawa, tambah ini 1 sedikit. Nah, Bali ya, termasuk di daerah sebelah barat garis Walsh. Sedangkan di tengah-tengah antara Walsh dan garis Weber termasuk ini tipe peralihan ya, yaitu apa ini? Sulawesi. Nah, ini Nusa Tenggara ya. Kemudian juga pulau-pulau kecil di sini ya. Kemudian garis Weber itu memisahkan antara tipe peralihan dengan tipe Australik. Nah, bagian timur ini tipe Australik. Ini ada Maluku, ada Papua ya. Paham ya? Jadi dari 2 garis ini terbentuklah 3 bagian fauna di Indonesia. Kita lanjutkan anak-anak. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lainnya. Coba kita amati. Nah, ini ya. Ini iklim di dunia. Ingat, Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Ada di sini Indonesia itu ya. Nah, ada di sini. Jadi Indonesia termasuk beriklim tropis ya. Indonesia termasuk beriklim tropis sehingga tidak pernah musim salju.
dan dibagi menjadi 3 iklim. Yang pertama, iklim musim. Terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Iklim musim ini memberikan dampak negatif atau dampak positif. Kemudian, iklim panas. Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau bisa disebut dengan iklim panas. Yang ketiga, iklim laut. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan objek wisata alam, terutama Indonesia merupakan negara yang memiliki laut, sungai atau samudra. Sungai sangat memberikan manfaat. Sungai sebagai kehidupan manusia. Di sana juga ada iklim laut. Jadi iklimnya ada 3, iklim musim, iklim panas, dan iklim laut. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk berdiskusi. Nah, ini gampang ya. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kalau yang ini bagaimana? Sesuai tidak? Iya, sesuai. Kalau yang ini sesuai apa tidak? Oh, ini tidak sesuai, tidak baik ya. Nah, yang lainnya bagaimana? Nanti kalian cari sendiri jawabannya bersama teman-teman kalian ya. Kamu lihat di buku PS-nya. Ya, nanti kamu pelajari ya. Silakan kalian centang atau kalian silang yang sesuai dan tidak sesuai. Terima kasih anak-anak sudah belajar pada hari ini. Mudah-mudahan kalian lebih cerdas dan jangan lupa selalu menjaga alam kita biar lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.